Semoga semoga Allah Ta'ala kasih kita kesehatan, sehat lahir batin, ya, biar kita juga bisa menjalankan Ramadan dengan lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Sambung lagi dengan Syawal, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita lagi ngomongin soal dosa-dosa besar ya, dosa-dosa yang bisa dihapuskan. Ini dari kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Kadang orang nganggap doa itu ya sekarang minta, ya sekarang harusnya dikabulin gitu kan. Kadang udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun merasa kok Allah belum kabulin ya. Tapi emang kalau secara manusianya kita juga kadang-kadang speechless ya kalau kepada orang yang memang sudahlah di finansial juga susah, terus sakitnya itu sekeluarga gitu kan, bolak-balik rumah sakit itu udah bukan sebulan sekali tapi seminggu bisa 2 3 kali. Itu ada teman kita begitu ya. Kita mau bilang sabar ya, ya bisa jadi dia lebih sabar dari kita gitu kan. Kemudian tadi pagi juga ada yang curhat gitu kan, asam lambungku kumat lagi ustazah gitu kan. Terus saya bilang itu obatnya sama vitamin gak diminum, udah habis kata dia gitu kan. Terus ya gimana ya faktor pikiran kali ya kata dia. Iya sih ya kadang-kadang orang tuh kalau kita ngomong jangan banyak pikiran nggak bisa. Kita punya anak sekolah gitu kan. Masa iya kita kagak mikirin ya Mbak Nova? Mbak Nova biar kita kerja juga pikirannya ada pasti gitu kan. Lain mikirin kerjaan di kantor, lain mikirin anak yang lagi mondok, dua lagi mondok kan. Nah terus yang si teman saya tuh ngomong gini, iya dibilang suruh sabar ya, semangat, pokoknya jangan banyak pikiran. Ngomong gitu dia sambil liburan. Saya tambahin aja, iya mending bilang sabar ya sambil transfer gitu ya Mbak, ya diketawa, katanya nggak jadi nangis aku saja, katanya. Gitu ya ya. Nah ada lagi tuh curhatan malam sebelumnya menghadap dia dia sendiri perempuan, adanya laki-laki yang memang masih usia kuliah gitu kan, ya nggak bisa diharapin laki-laki lah ya, walaupun banyak nggak dikit juga laki-laki walaupun masih remaja tapi ada yang dewasa ada, tapi ini itu tadi dia sendiri ngurusin ibunya yang sudah sakit sejak 27 tahun. Ya sakitnya udah 27 tahun, dibikin linglung lah apalah segala macam nauzubillah. Nah setahun ini sudah nggak bisa bangun. Ya praktis dia sendiri yang kadang kalau ke rumah sakit ya dia yang bawa ibunya, di rumah dia yang jadi perawat juga gitu. Walaupun teman-teman nggak kenal sama dia, saya minta teman-teman doanya supaya Allah terus menguatkan teman saya itu, ya, terus Allah kasih yang terbaik untuk ibunya gitu ya. 27 tahun loh, Masya Allah, pahalanya sih banyak banget ya, penghapusan dosa-dosa, Masya Allah. Baik teman-teman, kita lihat lagi di sini. Kalau dari ayat An-Nisa ayat 31 tadi, jadi kita tahu bahwa dijadikannya sesuatu sebagai sebab terhapusnya dosa, tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang bisa menghapuskan dosa. Bahkan penghapusan dosa dengan berkumpulnya dua sebab tadi menjadi lebih kuat dan lebih sempurna daripada penghapusan dosa yang terjadi dengan satu sebab saja. Apa tuh maksudnya itu tadi ya? Menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang memang sudah dilarang Allah untuk mengerjakannya. Baru dosa-dosa kita yang kecil dihapuskan. Kemudian jika sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa semakin kuat, maksudnya semakin kuat dia berusaha, dia benar-benar tobat, dia jauhi hal-hal yang Allah nggak suka gitu ya. Pokoknya walaupun itu mungkin teman-teman juga udah menghadapi ya, teman-teman saya di sini yang ibaratnya ketika hijrah terasa banget hidup kayaknya kok lebih susah gitu kan. Udah susah terus udah penyakit juga datang. Nah, itu tadi ya, apa namanya? Pokoknya di sini di surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira jika kamu mengatakan aku beriman lantas kami tidak menguji kamu? Gitu. Artinya di sini memang itu tadi ya semoga kalau kita boleh bilang semoga Allah terus menguatkan kesabaran teman-teman semua menghadapi segala aneka rupa ujian-ujian yang teman-teman hadapi di jalan hijrah ini. Sebagian lain bersandar kepada sabda Nabi SAW, beliau mengabarkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi ya. Ana inda husni zonni abdi bi, fal yazunnu bi masya. Aku sesuai dengan persangkaan baik hambaku. Maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sebagaimana yang dia mau. Dia mau berprasangka apa? Allah pokoknya berudulin aku dengan rezeki yang berlimpah. Udah begitu aja.
gitu ya. Bahkan kalau boleh saya kasih bukti ya, kalau emang kita kuat keyakinan kita itu, saya pernah baca tuh kisahnya Maya Estianti itu waktu dia belum nikah, dibilang pokoknya kemakmuran mendatangiku, keberlimpahan dan bahagia. Kita lihat sekarang, ya ini kita ngomong soal dunia ya. Ya kita lihat dia bahagia ya, Masya Allah dapat suami yang lebih baik daripada sebelumnya. Naik pesawat udah kayak kita naik sepeda, gampang bener gitu ya. Maksudnya apa? Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan persangkaan si hamba itu sendiri. Berarti kita tinggal setel nih persangkaan kita kepada Allah Ta'ala sebaik mungkin, seyakin mungkin. Tidak diragukan lagi bahwasanya persangkaan yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik juga. Jadi artinya bukan husnuzon doang, ya. Kalau ada orang bilang aku yakin Allah tuh Maha Pengampun, tapi sambil kemana-mana nggak tutup aurat, sambil melakukan hal-hal yang Allah larang gitu kan, ya nggak bisa juga. Itu husnuzon yang salah. Kalau dalam kitab dibilang husnuzon yang menipu. Memang Allah maha baik, rahmat Allah tuh maha luas. Bahkan dalam yang bukunya Allah sendiri, kitab yang Allah simpan di Lauhul Mahfuz, Allah Ta'ala menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri dengan kalimat rahmatku mendahului murkaku. Gitu ya. Artinya rahmat Allah itu lebih luas, jauh lebih luas daripada murkanya. Tapi tetap di antara 99 nama-nama Allah, di situ ada selain Allah tuh Maha Pengampun, Maha Belas Kasih, Maha Dermawan, gitu kan, Maha Penyayang. Tapi ada juga Allah Maha apa namanya, Maha 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 Waspada, ya Allah Maha Menghitung. Pokoknya azabnya Allah tuh cepat, azab Allah tuh tepat, azab Allah tuh syadid, berat, gitu kan. Jadi tergantung kita. Kalau mau disayang sama Allah dengan sayang yang banget atau mau dimurkai Allah dengan murka yang banget, nauzubillah, ya itu tergantung persangkaan kita. Jadi di sini orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Yaitu dia yakin bahwa bahwa dia Allah Ta'ala akan membalas perbuatan baik itu. Tidak ingkar janjinya dan akan menerima taubatnya. Tiga yaitu teman-teman distabiluin. Allah akan balas perbuatan baik itu. Kita bisa lihat di surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan selain kebaikan lagi. Ya walaupun udah berdarah-darah, babak belur teman-teman, tapi setiap kebaikan teman-teman yang teman-teman lakukan, walaupun manusia nggak lihat, Allah maha melihat, gitu ya. Bahkan ada, saya lupa surat apa, tapi itu mau apa, muatin banget, dibilang gini, apa bahasanya ya, teruslah berbuat baik, karena Allah Ta'ala, Rasulnya, dan seluruh orang beriman eh, melihat perbuatan baikmu, menyaksikan perbuatan baikmu. Kemudian, Allah juga nggak pernah ingkar janji. Berarti kita lihat aja di Quran, janji Allah apa? Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau dalam kaidah bahasa Arab grammarnya kalau pakai la yang tidak panjang ya, la in syakartum la azidannakum, arti itu udah benar-benar statement yang tidak bisa diganggu gugat, dan itu kalau bahasanya ngomong janji kayak janji orang kampanye gitu, ini lebih kuat lagi dari itu gitu ya. Allah Taala berfirman, kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, aku akan tambah nikmatku kepadamu. La azi dan nakum pakai la loh, itu udah janji yang eh, pasti akan Allah tepati. Nah, setan ngegodain kita di mana? Di hati kan. Makanya kadang-kadang susah untuk bersyukur. eh Ya emang sih kalau kita ngomong soal ujian manusiawinya kita, kadang-kadang kita bilang gimana gue mau bersyukur ya, misalnya gitu kan. Di neraka dibilang banyak perempuan, dosa mereka adalah tidak bersyukur pada suaminya. Ya itu tadi, kadang-kadang yang namanya laki-laki bernama suami itu ya itu tadi ada aja. Gitu ya. Iya dia tanggung jawab kerja segala macem, tapi kagak ikut urusan didik anak, ngasuh anak, nggak mau tahu urusan rumah gitu kan. Ada yang telaten ngurus anak-anak, telaten bawa dia ke masjid ya gitu, gitu kan. Tapi dia kagak mau kerja. Ya begitu aja lah, ada aja kekurangan di satu sisi. Terus kita harus gimana? Ya, teman-teman, bersyukur dan bersabar itu bukan kata-kata yang mudah, tapi kita harus bisa insya Allah. Ya. Nah, kemudian di sini, adapun orang yang melakukan keburukan,
dan terus-menerus dalam berbuat dosa besar, kezoliman, dan penyimpangan terhadap syariat, maka kegelisahan dan ketakutan yang timbul dari kemaksiatan, kezoliman, juga perkara yang haram akan menghalangi si pelaku tersebut untuk berprasangka baik pada Allah. Jadi yang bikin orang itu apatis, nggak tenang, susah untuk yakin, ya dosanya sendiri. Ya, jadi yang menghadirkan husnuzon itu juga, yang bikin hati kita bersih, plong bisa husnuzon itu juga Allah, gitu ya. Karena apa namanya, dan Allah nggak mungkin memasukkan petunjuk ke dalam hati yang penuh dengan kekotoran, penuh kotoran, dosa, maksiat segala macam mau. Nah, ini bisa disaksikan dalam realitas sehari-hari. Budak yang melarikan diri memiliki perilaku yang buruk dan tidak taat kepada majikannya, tentu tidak akan bisa berbaik sangka kepada majikannya. Biasa kalau yang kabur begitu kan. Kenapa kamu kabur? Ah, itu tuanku. Bla 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 punya majikan ini banget, pelit banget lah, apalah apalah gitu. Pasti kalau dia kabur nggak mungkin ceritanya itu baik tentang majikannya, benar nggak? Ya kali dia kabur, kenapa? Terlalu baik majikan saya, makanya saya kabur. Nggak mungkin. Ya kan? Kegelisahan dan ketakutan yang timbul akibat perilaku buruk tidak akan pernah berkumpul dengan prasangkaan baik. Jadi orang yang sudah punya kegelisahan dan ketakutan, makanya kan saya pernah 2 tahun lalu pernah kena anxiety ya, Mbak, dibilang sama seorang guru ngaji, anxiety itu coba perbaiki wudhunya. Saya bingung, lah apa hubungannya gitu ya. Tapi hubungannya anxiety sama wudhu. Ah, ternyata itu tadi ya. Iya, kalau wudhu kita nggak bener, kan sholat kita nggak sah. Sholat nggak sah berarti intinya itu nggak sholat. Nauzubillah kan. Nah, apa namanya? Coba diperhatikan di wudhunya kata si guru ngaji tersebut. Ya, insya Allah saya mulai belajar memperbaiki wudhu dan alhamdulillah memang pelan-pelan anxiety itu berkurang. Kemudian, orang yang melakukan perbuatan buruk akan merasakan ketakutan dan kegelisahan yang setara dengan perbuatan buruknya. Sungguh orang yang paling berbaik sangka kepada Rabb-nya adalah orang yang paling taat kepadanya. Ya, karena memang kalau saya pernah ingat ucapan ulama, kalau teman-teman mau tahu definisi dosa, apa sih dosa itu sebenarnya gitu. Dosa itu adalah hal-hal yang akan membuat kita nggak tenang. Dosa itu hal-hal yang bikin kita nggak tenang, gelisah, gitu ya. Terus apa namanya? Nggak ngerasa aman. Suruh KIP buka WA, bikin kita merasa tidak aman. Itu adalah akibat dosa. Kalau kita pengen melakukan sesuatu yang nggak pengen orang tahu, ya kita melakukan sesuatu yang nggak pengen orang tahu, nggak pengen orang lihat, ya itu dosa. Ya, kita pengennya perbuatan itu jangan sampai dilihat sama orang, karena kalau dilihat sama orang kita malu, berarti dosa. Nah, kemudian eh, Al Hasan Al Basri berkata, sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rob-nya, hingga dia pun melakukan amalan yang baik. Jadi semakin dia berprasangka baik sama Allah, sebenarnya dia akan semakin semangat untuk terus melakukan amal baik. Ya, contoh deh, kalau kata Imam Masjid kan, kalau kata para ulama, kebanyakan tuh yang dia bilang sampai dia nggak bisa bangun sholat malam itu karena dosa-dosa dia. Eh, aku nggak bisa bangun sholat malam, maka aku ingat ternyata ini pasti karena dosa-dosaku. Kita nggak bisa bangun sholat malam udah berapa malam, udah berapa bulan gitu ya. Kagak ingat juga kita berdosa, nambah iya. Kata kata teman-teman bukan kita, saya aja, iya emang saya aja. Jadi sebaliknya sesungguhnya orang yang durhaka itu bersikap buruk sangka kepada Rabb-nya hingga dia pun melakukan amalan-amalan yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang akan berbaik sangka kepada Allah kalau dia lari darinya? Jadi dia menjauh dari Allah. Nggak mungkin dia prasangka baik sama Allah. Dia berpindah-pindah dari satu kemurkaan kepada kemurkaan Allah yang lain. Menjerumuskan dirinya ke dalam laknatnya, merendahkan dan menyia-nyiakan hak dan perintahnya, dan meremehkan larangannya hingga dia mengerjakan dan terus-menerus melakukannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita ada kata-kata di sini, ada kata-kata menjerumuskan diri dalam laknatnya. Nah, kita kan nanti harus belajar, harus tahu apa saja hal-hal yang bisa mendatangkan laknat Allah. Ya, semua sih sebenarnya cabang-cabang dari kesyirikan. Ya cukup kita belajar tentang syirik, insya Allah kita bisa eh, apa namanya mawas diri terhadap hal-hal yang Allah murkai. Karena kalau kita harus tahu hak Allah itu apa terhadap hambanya,
dan hak kita sebagai hamba itu apa kepada Allah, itu dalam kitab tauhid ada hak Allah apa? Satu doang, diibadahi, tidak disekutukan dengan apapun. Udah. Nah, hak hamba kepada Allah Ta'ala apa? Dia nggak akan disiksa selama dia tidak menyekutukan Allah. Jadi gitu ya, saling terkait. Ya. Jadi di sini merendahkan dan menyanyiakan hak dan perintahnya. Kita merendahkan dan menyanyiakan haknya Allah, yaitu tadi. Karena Allah harus diibadahi tanpa disekutukan dengan apapun. Kalau ngomong soal syirik, syirik itu tidak terasa gitu ya. Ya mungkin ketika dia sholat iya, ngaji iya, tapi berharap pada makhluk juga iya. Nah itu termasuk syirik. Kata di siang itu juga di dalam kitab Adawa-Dawa itu tadi ya, bahwa kesyirikan itu ya lewat niat, lewat kehendak, lintasan pikiran itu juga bisa. Ucapan udah jangan ditanya kalau ucapan, apalagi zaman sekarang banyak banget ucapan-ucapan yang terkesannya bagus tapi bisa membawa orang ini kepada kesyirikan. Apa aja contohnya ucapan-ucapan zaman sekarang yang kesannya kayak motivasi gitu. Apa aja Bu Winda ucapan-ucapan zaman sekarang yang jatuh kepada kesyirikan yang kesannya kayak menyemangati, motivasi. Kan kalau kata teman saya di medsos, biasa nih masuk tahun baru, biasa ntar beredar deh ucapan terima kasih wahai diri sudah sejauh ini. Nah, kayak gitulah, kamu sudah kuat bla 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 bla. Terus apa Terima lagi? kasih. Terima kasih 2025 gitu ya. Nah, oh, terima kasih sama 2025 gitu kan. Ya udah terima kasih sama Allah aja udah gitu ya. Terima kasih semesta, semesta. Gitu kan. Ya, Ngomong ngomong Allah ya ini banget ya, malu ya. gengsi banget menyebut Allah, dikit-dikit semesta, dikit semesta gitu kan, kata semesta, bukan saya gitu kan. Nah, itu tadi ya, jadi kalau dia menyia-nyiakan hak Allah dan perintahnya, meremehkan larangannya, gimana dia bisa dekat sama Allah? Gimana dia bisa prasangka baik sama Allah Ta'ala? Jadi bagaimana kita bisa, kalau mungkin sekarang kalau ini mungkin jadi disclaimer buat kita juga ya, kalau kita mungkin belum bisa seyakin itu untuk berprasangka baik sama Allah, yang bisa jadi mungkin memang masih ada dosa-dosa yang kita lakukan yang tanpa kita sadari. Karena apa? Ada di sini ya, bagaimana mungkin seseorang bisa berprasangka kepada rohnya jika dia menantang untuk memeranginya, memusuhi para walinya, menolong musuh-musuhnya, mengingkari sifat kesempurnaannya, berburuk sangka tentang sifat yang dia tetapkan baginya. Apa sifat Allah Ta'ala? Pokoknya Allah beda sama makhluknya. Terus Allah itu penyayang. Terus Allah itu kalau hambanya udah menadakan tangannya, Allah tuh malu kalau Tidak sampai tangan mengerti. itu kembali dengan kosong. Kan gitu. Kalau Mm-mm. dibilang Allah tuh maha belas kasih, bukan main belas kasihnya Allah gitu kan. Ya Hanan, ya Manan. Nah kemudian eh, berburuk sangka tentang sifat yang ditetapkan baginya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya. Dan menyangka dengan kebodohannya bahwa penetapan sifat-sifatnya itu merupakan kesesatan dan kekufuran. Ada orang kayak gitu? Ada. Yang dia nggak nerima sifat Allah yang maha Allah mencintai. Dia bilang, gak mungkin masa Allah mencintai kayak manusia. Gak mungkin Allah melihat. Gak mungkin Allah mendengar gitu. Jadi ada satu golongan yang dia itu menafikan beberapa sifat-sifat Allah. Karena kan kalau udah pakai kata-kata maha, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya beda dengan melihatnya kita gitu kan. Melihatnya kita nih kayak Mbak Wiwi. Terus sekarang Mbak Wiwi misalnya off cam. Udah saya nggak bisa lihat Mbak Wiwi gitu kan. Selama Mbak Wiwi on cam saya bisa lihat. Itu melihatnya kita terbatas kan. Mbak Nova, Mbak Winda yang on cam tuh semua saya bisa lihat. Ketika teman-teman matiin camnya saya nggak akan lihat lagi. Tapi Allah Ta'ala mau Mbak Wiwi ngumpet di kolong gua sekalipun Allah tahu gitu kan. Ya kan? Itu maha melihatnya Allah. Maha mendengar Allah kayak apa? Kita belum ucapin Allah tahu. Kita maunya apa gitu. Abu Umamah, nah, ini tadi ya. Kemudian bagaimana mungkin seorang berprasangka baik kepada zat yang disangkanya tidak berbicara, tidak memberikan perintah, tidak melarang, tidak ridho, dan tidak murka. Nggak mungkin. Allah ridho, Allah juga punya murka. Allah berbicara, Allah ngasih perintah. Nanti ada tuh hadisnya di dalam kitab Tauhid. Pokoknya setiap kali Allah menetapkan suatu perkara di langit itu, dari langit satu sampai ke tujuh itu, mereka semua tuh malaikat tersungkur ketakutan. Langsung mereka tuh sujud lama, bergetar badan mereka gemetar ketakutan. Karena setiap Allah menetapkan perkara itu ada bunyi yang bunyi itu seperti rantai besi diseret di jalanan aspal yang kasar gitu ya.
Nah, itu bergemuruh suaranya. Itu hadis tentang bintang jatuh. Ya, kalau bintang jatuh kan kalau orang sekarang bilangnya make a wish gitu ya. Nah, padahal ternyata bintang jatuh itu adalah ekor bintang yang berapi yang malaikat lemparkan kepada setan-setan yang suka dengar-dengar berita dari langit, gitu. Sungguh, Allah berfirman mengenai orang yang ragu terhadap keterkaitan pendengarannya dengan hal-hal yang bersifat parsial. Inilah rahasia dari firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalikum zannukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khosirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Rabbmu, telah membinasakan kamu hingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Nauzubillah. Jadi orang rugi itu kagak enak banget. Di dunia aja kita rugi aja udah nyesek. Ya nauzubillah, jangan sampai kita jadi orang yang merugi di akhirat nanti. Orang-orang itu menyangka Allah tidak mengetahui sebagian besar perbuatan mereka. Jadi mereka pikir mereka bisa ngumpet dari Allah ya. Ini adalah prasangkaan buruk mereka kepada Allah. Maksudnya apa perbuatan mereka? Mereka merasa Allah nggak tahu. Itu tadi yang mereka mungkin eh ucapkan di hati mereka, gitu ya. Perangkap apa kebusukan-kebusukan mereka mungkin kepada orang lain, ya mereka sampai bisik-bisik ngomongnya gitu kan. Ternyata kan Allah tuh maha tahu. Nah, persangkaan ini pula lah yang kemudian membinasakan mereka. Begitulah kondisi setiap orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan dan karakteristik kemuliaannya Allah dan mensifatinya dengan hal yang tidak pantas baginya. Jika dia menyangka bahwa Allah Ta'ala akan masukkan dia ke surga, berarti dirinya benar-benar telah tertipu, terpedaya, dan dikuasai setan, bukan karena baik sangkanya kepada Allah Ta'ala. Ada kan orang yang bilang gini, karena memang dibilang pokoknya selama dia tidak melakukan kesyirikan, akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, dia akan masuk surga. Ada lagi yang bilang pokoknya semua orang Islam itu pasti masuk surga. Nah, tapi dengan mm, dengan intention, maksudnya dengan maksud yang salah kaprah. Dia bilang semua orang Islam pasti masuk surga. Artinya ya udah sekarang dosa-dosa ya nggak masalah. Allah juga Maha Pengampun kok. Nah, itu kan kesannya kan remeh banget ya, receh banget. Sedangkan yang Allah nilai dari kita itu adalah perjuangan kita. Perjuangan kita mempertahankan ketaatan itu sendiri. Perhatikan baik-baik dan renungkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin di dalam hati seseorang hamba berkumpul keyakinan bahwasanya dia akan bertemu Allah, dia mendengar perkataannya, melihat di mana dia berada, mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi pada dirinya, tidak satupun rahasianya yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Dan dia nanti akan berdiri di hadapan Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatannya. Sementara itu, dia justru melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, acuh dengan perintah-perintahnya dan mengabaikan hak-haknya. Walaupun begitu dia tetap menganggap dirinya masih tetap berisang kepada Allah. Pokoknya kita husnuzon aja. Allah itu maha pengampun, ampunan Allah itu luas. Yang penting nyawa belum sampai tenggorokan. Nah, kalau kita udah sangat-sangat lekat dengan maksiat dan dosa, udah berteman akal sama setan, kira-kira selamat nggak kita di akhir hayat kita? Bisa nggak kita tidak tertipu daya oleh setan? Gitu kan? Sedangkan saat-saat sakar maut itu saat-saat yang paling genting, paling rentan, yaitu penentuan kita nanti selamat atau tidak itu di akhir hayat kita itu. Nah, kalau misalnya kita ada orang sakit yang memang sudah parah, temenin, jagain, kita bahasa di situ lagi tarik-tarikan sama setan. Jangan sampai orang yang kita sayangi ini lepas nyawanya dari badan sebelum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi di situ bukankah semua ini bersumber dari jiwa yang tertipu dan angan kosong belaka? Abu Umamah Sahal bin Hunayf bercerita, aku dan sahabatku Urwah bin Zubair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Aisyah berkata ya, seandainya kalian berdua melihat Rasulullah dalam keadaan sakit, saat itu terdapat 6 atau 7 dinar di sisiku, lantas beliau pun memerintahkan aku untuk membagi-bagikannya. Lalu kata Aisyah, tapi karena aku disibukkan oleh sakit beliau, hingga akhirnya Allah Ta'ala menyembuhkannya. Lalu bertanya tentang dinar-dinar itu, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu telah membagi-bagikan 6 dinar tersebut? Aku pun menjawab, belum demi Allah, aku disibukkan oleh sakitmu. Beliau lantas menyuruhku untuk mengambil dinar-dinar tersebut. Setelah itu, beliau meletakkan dinar-dinar itu
di tangannya sambil berkata, bagaimana persangkaan Nabi Allah sekiranya dia bertemu dengannya, sedangkan dinda-dinda ini masih bersamanya. Tapi di sini kalau bahasa kita sekarang, suami kita lagi sakit, dia nyuruh kita sedekahan, dia ngasih duit nih, ya kan? Rasulullah menyuruh Aisyah mensedekahkan 6 dinar tersebut. Tapi karena Aisyah lagi sibuk dengan sakit Rasulullah, dia lupa. Ditaruh tuh, setelah taruh dia lupa. Syukurnya Rasulullah sembuh, gitu loh maksudnya. Coba kalau aku sampai misalnya dengan sakit itu dia meninggal, dia sangka dia 6 dinar itu udah sampai tuh kepada orang yang membutuhkan. Ternyata istrinya lupa, si Aisyah lupa. Maka dia bilang, gimana persangkaan Nabi Allah, gitu. Maksudnya dia ya, gimana persangkaan Nabi Allah itu sekiranya dia bertemu dengan Allah, sedangkan dinar itu masih masih bersamanya, sedangkan dia nyangkanya udah dikeluarin, ternyata masih bersama istrinya, ya. Jadi artinya di sini bahasanya kalau udah disuruh tuh ya langsung kerjain gitu. Disebutkan pada lafaz yang lain bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Robnya saat dia bertemu dengan Allah nanti. Sementara dinar itu masih bersamanya. Demi Allah, bagaimana kiranya persangkaan pelaku dosa besar dan orang-orang zalim kepada Allah jika kelak bersua dengannya. Diiringi dengan kezaliman mereka terhadap sesama hambanya. Artinya di sini berani nggak seorang hamba itu ketemu sama Allah Ta'ala dengan masih menanggung dosa kezaliman sama manusia lainnya. Ya kalau bahasa kita tuh berani loh, gitu kan. Makanya kan taubat itu jangan pernah ditunda-tunda kalau taubat, karena kita nggak pernah tahu kematian datangnya kapan. Maka ucapan mereka, kami berbaik sangka kepada Allah bahwa Engkau tidak akan mengazab orang-orang yang zalim dan fasik, mampu memberikan manfaat kepada mereka. Jadi jangan sampai gara-gara perkataan itu mereka menganggap itu akan memberikan manfaat buat mereka gitu ya. Jika demikian maka seorang hamba boleh berbuat semaunya, mengerjakan semua larangannya, lalu dengan berbaik sangka kepada Allah dia tidak akan tersesat neraka. Ya, gampang banget kalau cuma begitu doang gitu ya. Husnuzon tapi sambil tetap melakukan dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Maha suci Allah betapa jauh persangkaan hamba yang terpedaya ini. Sungguh Ibrahim telah berkata kepada kaumnya, apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Rob seluruh alam? As-Saffat 86-87. Maksudnya apa? Bagaimana persangkaan kalian terhadap apa yang akan Allah lakukan kepada kalian ketika bertemu dengannya nanti? Sedangkan kalian tuh selama ini ibadahnya kepada selain Allah. Kok berani? Emang yang kalian sangka itu Allah tetap gimana sih sama kalian gitu loh bahasanya. Coba Mbak Nova lanjutin barang siapa? Barang siapa yang mencermati masalah ini dengan benar, tentu mengetahui bahwa berbagai berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla tidak lain adalah amal baik itu sendiri. Motivator seorang hamba untuk berbuat amal yang baik adalah berprasangka baiknya kepada Allah, yakni bahwa Dia akan membalas, memberikan pahala serta menerima amalannya. Jadi berprasangka baiklah yang mendorongnya untuk berbuat amal yang baik. Setiap kali ia berprasangka baik kepada Allah, maka setiap waktu itu pulalah amal perbuatannya menjadi semakin baik. Jika tidak demikian, sesungguhnya berprasangka baik yang disertai dengan hawa nafsu hanyalah merupakan kelemahan. Telah disebutkan dalam hadis At-Tirmizi dan Al-Musnad dari Saddad bin Aus dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Secara umum Terhadap Allah. terhadap angan Melek terhadap ya. Allah. Baik, Secara jazakillah khair Mbak Nova. Cukup. eh, Ingelek nih beliau nih. Win, Kalau di aku malah yang lag dirimu. Oh, halo halo. Mbak Nova masih bergerak kan? Iya, Umi berhenti itu apa Iya, dia? tutup si Uminya, iya kan? Jeng 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 jeng. Nah, Jeng jeng. Wi aman kan?
aman. Yang nge-lag dia ternyata. Coba aku telepon deh. Keluar dulu ya. Kayaknya. Ya keluar. Maaf, Tok, saya tok. kelempar ya. Iya, jadi yang lag dari tadi itu dirimu sebenarnya. Iya, aneh pikir Mbak Nova yang ngelek. Katanya diriku. Ya, baik. Jazakumullah khair sampai itu tadi ya, sampai hadis dari Nabi SAW tentang orang yang cerdik. Sekarang kita diskusikan dulu. Jadi hari di sini kalau kita cermati banget-banget ya, kita akan tahu nih berprasangka artinya husnuzon yang benar itu kayak apa. Karena ternyata banyak orang masih salah dalam husnuzonnya mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi husnuzon yang benar itu apa? Husnuzon yang disertai dengan amalan baik. Makin dia gede husnuzon sama Allah Ta'ala, maka makin semangat dia berbuat baik. Makin banyak amal baik yang dilakukan. Gitu. Makin mudah dia melakukan segala amalan-amalan kebaikan. Jadi justru apa namanya husnuzon itu sendiri ya kita ingat ada pahala, kita ingat ada yang namanya amalan yang diterima, ya amalan mutaqabbala gitu kan. Kemudian itu jadi motivasi kita untuk terus melakukan amal baik ya. Makanya kan kalau yang namanya amalan sunnah, kalau amal amal wajib itu kan sholat ya puasa Ramadan gitu kan. Nah kalau amalan-amalan yang sunnah itu apa sih tujuannya? Tujuan amalan sunnah itu adalah taqarrub ilallah untuk PDKT sama Allah. Jadi orang yang melakukan amalan sunnah dengan rajin, rutin, berarti dia dalam rangka PDKT terus-menerus sama Allah Ta'ala. Bukan semata-mata lagi nambahin lagi nambahin pahala kita, bukan. Tapi sebenarnya amal-amal nawafil itu ya amal-amal tambahan, sunnah nafilah itu adalah amalan yang ditujukan biar kita lebih dekat sama Allah Ta'ala. Jadi itu ya, pokoknya prasangka yang baik itu adalah semakin dia berprasangka baik sama Allah, maka amal perbuatannya akan menjadi semakin baik. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, langsung mengendalikan apa ya, dikendalikan dirinya, jangan sampai dikuasai oleh syahwatnya, jangan sampai dikuasai oleh nafsunya. Dan dia itu terus beramal baik untuk kehidupan setelah mati, kan dia tahu hidup ini sementara. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang yang mengikuti nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Jadi artinya selalu misalnya nafsunya apa, nafsu nafsu marah kah gitu ya. Ah Allah juga tahu emang tuh orang tuh zolim, pokoknya gue gak akan maafin gitu. Terus kita marah-marah terus, Allah juga tahu kok keadaan gue kayak begini, ya Allah emang maha tahu gitu kan. Tapi kan itu tadi ya, memang surga itu mahal. Kalau murah hadir kipas angin. Coba Mbak Wiwi baca selanjutnya secara umum. Secara umum, persangkaan yang baik hanya akan lahir bersamaan dengan keyakinan terhadap sebab-sebab keselamatan. Adapun apabila dibarengi dengan meyakini sebab-sebab kebinasaan, maka persangkaan baik itu tidak akan pernah ada. Jika ada yang berkata, mungkin saja hal itu terjadi, dengan syarat yang menjadi dasar dari persangkaan baik tersebut adalah keluasan ampunan, rahmat, pemaafan, dan kedermawanannya. Begitu juga bahwa rahmatnya mendahului murkanya, azab tidak mendatangkan manfaat baginya, serta memberi maaf tidak akan memudaratkannya. Jawabannya, pernyataan di atas memang benar. Bahkan Allah jauh lebih mulia, lebih pemurah, lebih dermawan, dan lebih penyayang daripada penjelasan yang sudah disebutkan. Namun seharusnya hal-hal ini diletakkan pada tempat yang tepat dan semestinya. Sebab Allah juga tersifati dengan hikmah, keperkasaan, pembalasan, azab yang keras, serta menjatuhkan hukuman kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya yang menjadi sandaran dari sebuah prasangkaan baik hanya sekedar nama-nama dan sifat-sifatnya, tentulah orang yang baik dan orang yang fajir, orang mukmin dan orang kafir, serta walinya dan musuhnya mempunyai kedudukan yang sama di dalamnya. Pelaku kejahatan tidak akan mendapat manfaat dari nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut. Bahkan sebaliknya, mereka telah mendapatkan murka dan kemarahannya,
menjerumuskan diri dan laknatnya, meletakkan dirinya dalam perkara-perkara yang haram dan melanggar kehormatannya. Persangkaan yang baik itu hanyalah bermanfaat bagi orang-orang yang bertaubat, menyesal, dan meninggalkan dosanya. Juga bagi mereka yang mengganti keburukan dengan kebaikan, serta sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Setelah itu, barulah ia berprasangka baik. Inilah baik sangka yang benar, sedangkan yang pertama hanyalah tipuan atau kamuflase. Baik, jazakallah khair. Jangan Jadi sebenarnya baik. Jadi sebenarnya ini juga motivasi buat kita yang masih di jalan hijrah ya. Buat yang baru hijrah, yang lagi ngerasain bertubi-tubinya ujian setelah hijrah. Ini motivasi banget bahwa apa? Ingat, kalau sudah di jalan yang benar, ya sudah meninggalkan hal-hal yang kemungkinan itu memang nggak benar, ninggalin riba, ninggalin apa namanya jalur-jalur pekerjaan yang mungkin tidak Allah ridhoi gitu kan. Udah, yang kita butuhkan apa? Husnuzon kepada Allah. Apa? Ya, kita harus husnuzon kepada Allah. Jadi husnuzon itu diperlukan untuk teman-teman, untuk kita ini yang memang sudah berusaha untuk tidak melakukan apa yang Allah larang, berusaha untuk tidak membuat Allah murka, berusaha untuk jangan sampai kita melanggar perintah Allah Ta'ala, berusaha untuk terus taat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya sabar itu bukan cuma sabar menghadapi ujian, tapi yang pertama kali dalam sabar itu adalah sabar dalam ketaatan. Nah, sabar dalam taat itu susah, ya, apalagi yang masih produktif ya, masih haidnya masih datang, lagi senang-senangnya puasa sunnah, lagi senang-senangnya tahajud, ayamul bid, tau-tau jebret haidnya datang. Haidnya dapat 8 hari pula kan. Begitu suci, kira-kira semangatnya sama nggak seperti waktu itu? Ya, agak kendor, susah lagi naikin semangatnya seperti waktu itu. Ya, gimana dong Jadi biar kita kalau selesai haid itu semangat kita masih seperti kemarin. Jaga pakai zikir. Ya, makanya istilah PMS itu sebenarnya tuh setan yang bikin tuh. Kagak ada yang namanya keadaan kemudian membolehkan sebagai pembenaran perempuan buat mengomel-ngomel. Ih, kamu harusnya ngerti dong, aku kan lagi PMS. Ih, harus dimengerti. Dia juga harus ngerti bahwa itu setan yang lagi memberikan dia was-was supaya dia melampiaskan amarahnya kan gitu. Jadi kalau buat syariat kagak ada istilah PMS ya. Kalau udah jangan marah, ya jangan marah. Kata Nabi kan la takdob, falakal jannah. Nggak ada sambungannya kecuali yang PMS nggak ada. Nabi ngomong kayak gitu. Pokoknya kata Nabi jangan marah, sudah selesai kan gitu ya. Jadi yang bikin istilah PMS siapa? Manusia. Yang bikin istilah apa namanya? Pokoknya perempuan tuh butuh 20.000 kata katanya. Ya kalau kagak bisa cerita bawa zikir aja kan begitu. Ya kan? Dibawa zikir, dibawa ngadu sama Allah kayak gitu. Emang ya itu tadi, memang hidup ini memang tidak mudah gitu ya. Memang ya kalau kata Nabi SAW dunia itu hijau, manis, menggiurkan. Ya buat yang memang pengen meraihnya tanpa memperdulikan caranya gitu kan. Tapi kalau seorang mukmin udah pasti Allah akan kasih dia ujian terus. Ya sehijau-hijaunya dunia itu Allah juga nggak pengen kalau mukmin itu sampai terlena. Makanya ada aja ujiannya. Nah teman-teman sebagai motivasi buat kita semua, ya berbahagialah kalau kita masih ada ujian. Tandanya Allah tuh benar-benar tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita. Kita tuh dalam pengawasannya Allah, dalam penjagaannya Allah. Kayak kita ngawasin anak kecil lah, nggak boleh ke situ, langkahnya, kok di sini aja di sini, gitu. Kita tahu bahaya kan. Karena kita tahu bahaya, maka anak kita ketika jalan kita awasin. Nah Allah Ta'ala juga gitu, kenapa ya saking sayang sama kita. Emang kalau ngomong dong gampang emang, jalannya jadi jerit-jeritan. Ya Mbak Nova, insya Allah kita saling menyemangati. Sampai sini ada yang mau nanya dulu, kenapa pada sunyi hening begini ya kita ngomong soal husnuzon? Aduh. Ayo dong, tanya dong. Lagi mencoba mencermati bagaimana sih sebenarnya husnuzon dan suuzon itu kan kalau mau dilihat tuh beda tipis ya. Pernah dengar pernah dengar ngomongan gini nggak? Kita tuh sama orang gila cuma bedanya kita nggak keliling aja gitu kan. Ya kan? Kalau orang gila kan keliling, kita mah enggak gitu kan. Rasa sama gitu ya. Sebenarnya kalau mau dibilang gila mah gila sama gitu kan. Cuma kita berhusnuzon gitu kan, yang kita bagian yang nggak keliling itu
kita 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 baik sangka gitu loh. Kita kedepankan baik sangkanya ketimbang husnuzonnya gitu, suuzonnya gitu kan ya. Terus gimana caranya membedakan bahwa bagian ini husnuzon, bagian ini suuzon? Karena udah jelas ya artinya kalau husnuzon tuh prasangka baik, kalau suuzon Hmm. prasangka buruk. Terus Hmm. membedakannya, ini artinya mungkin maksudnya gini ya, maksudnya Mbak Vita, supaya jangan Menyikapi. sampai husnuzon kita husnuzon yang menipu gitu ya. Kita merasa Hmm. kita husnuzon tapi ternyata husnuzon kita adalah husnuzon yang salah, tuh kan? Nah, Hmm. tanda-tanda husnuzon yang benar adalah husnuzon itu membawa kita kepada semakin taat kepada Allah, ya. Membawa kita semakin semangat melakukan amal ibadah. Kalau husnuzon tapi tetap males, mager, sholat masih mulur, ya kan? Itu tuh kalau boleh dibilang husnuzon masih salah. Jadi kalau semakin kita tahu Allah Maha Penyayang, semakin kita tahu Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tapi kita juga semakin ngejar, semakin menunjukkan kualitas kita gitu. Ya kayak kita misalnya ngadepin bos kita deh, bos kita baik. Makin dia baik, kita akan semakin nunjukin kan bahwa kita tuh juga patut loh diakui sebagai karyawan yang terbaik kan gitu. Nah itu ya, Hmm. itu husnuzon. Nah, kalau kalau suuzon sih udah masuknya prasangka buruk tadi, itu tadi kalau orang yang memang dia ini kalau saya boleh bilang tadi dari yang kita baca ya, ini bisa jadi ukuran barometer kita, tolak ukur kita. Mungkin kalau kita masih gampang suuzon, susah buat husnuzon, sebenarnya itu juga ada dari diri kita sendiri, faktor penentunya. Mungkin masih ada dosa-dosa yang bikin kita tuh susah untuk berhusnuzon pada Allah Ta'ala. Gitu sih ya. Nah, kayak tadi kita bilang, stres mah sama gitu ya, cuman beda kita lebih rapi pakaian kita gitu kan. Gitu. Kita nggak doyan kelilingnya. Berarti alhamdulillah antara iman dengan akalnya masih selaras. Hmm. Masih selaras sebenarnya, masih kejaga. Kalau kalau orang gila kan udah hilang akal, mungkin saking nggak sanggupnya ya. Kalau kita masalah iman, bisa jadi juga di imannya masih ada. Banyak orang gila yang kalau disuruh ngaji masih lancar loh. Masya Allah ya. Jadi itu aja sih akalnya mungkin yang sudah hilang, yang memang mungkin kita nggak tahu, entah saking nggak kuatnya menghadapi ujian kehidupan. Tapi ya kalau kita boleh husnuzon, lagi-lagi pakai husnuzon ya, bisa jadi Allah Ta'ala lagi selamatin dia dari suatu keburukan yang lebih buruk lagi bagi imannya. Maka ya itu tadi, ketika dia udah hilang akal, ini maka perkara nggak akan berlaku bagi orang yang gila. Tiga perkara diangkat dari eh, satu perkara diangkat dari tiga orang. Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, orang lupa sampai dia ingat. Nah, ketika dia sudah gila, detik itu pula lah syariat nggak berlaku untuk dia. Dia nggak sholat nggak dihitung, dia nggak ngaji, dia nggak pakai baju, itu nggak semua nggak kena hukumannya, gitu ya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi nggak sadar. Makanya sebenarnya sebenarnya dalam syariat pun, masya Allah, kalau kita semakin kenal syariat, kalau dibilang susah, enggak juga. Jadi orang Islam susah, gitu ya. Kalau dibilang Hmm. mudah, enggak juga, gitu. Ya kalau misalnya Mbak Nova pulang pulang kantor itu misalnya Mbak Nova udah asar di kantor ya, selesai jam 5 bubar kantor nih. Tapi tiba-tiba perjalanan itu panjang dan macet banget. Sampai rumah itu sudah lewat dari maghrib. Ya sudah azan isya pas sampai rumah misalnya. Nah gimana menyikapinya? Nggak usah khawatir. Dia bisa pakai dua cara. Dia langsung ambil wudhu untuk mengkodok maghribnya, atau dia dari perjalanan sudah diniatin, aku jamak takhir aja, nanti maghribku ke isya gitu. Gitu ya. Jadi di jamak takhir niat. Kalau mau jamak tuh niatnya di waktu yang awal. Itu syarat sahnya niat jamak. Tapi kalau nggak belum diniatin, tahu-tahu udah keburu isya, berarti kodok. Nah, enak banget kan kalau kita tahu hukumnya, aman. Kita nggak khawatir. Kalau orang ada karena dia nggak tahu hukumnya, jadi nggak pernah sholat maghrib. Karena selalu di perjalanan, ada kayak gitu. Padahal banyak banget caranya untuk menyikapi setiap kondisi yang kita hadapi. Itu insya Allah menjawab ya Bu Winda ya. Ada yang mau nanya lagi? Gak ada, kita lanjutin. Janganlah menganggap pembahasan pasal ini terlalu bertele-tele. Nah, tahu aja dia ada yang udah 5 watt. Karena sungguhnya kebutuhan tiap individu atasnya mendesak. Tentang apa? Mendesak ya soal keyakinan ya. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan terpedaya olehnya merupakan dua hal yang berbeda. Allah Ta'ala berfirman surat
Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini teman-teman lihat urutannya. Pertama iman dulu. Kalau nggak ada iman, dia nggak mungkin mau hijrah. Orang hijrah itu udah pasti udah punya iman. Karena keinginan untuk hijrah adalah karena imannya, gitu ya. Terus setelah berhijrah, apa yang Allah bilang di sini? Jihad. Itu tadi berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita pengennya bilang nyerah, susah banget jadi orang jadi lebih baik, gitu kan? Ah, udahlah, nah, itu di situ pahala jihad. Ya, memang pasti jalan hijrah itu tidak mudah, tapi di situ jihad kita. Allah menjadikan mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalannya sebagai ahli roja. Kalau Wida suka bilang ahlus saum, ya, orang-orang yang senang berpuasa sunnah, itu juga ada pintu surganya. Nah, ini kalau orang yang sering banget mengharap ridho Allah, namanya ahlul roja. Orang yang gemar mengharap ridhonya. Bukan orang-orang yang malas beramal atau orang-orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu udah tahu hukumnya tapi masih menjalankan yang nggak benar. Orang fasik itu udah tahu yang benar mana, yang tidak benar yang mana, tapi dia masih melakukan yang tidak benar. Itu orang fasik. Maka Allah paling benci orang fasik. Karena dia udah tahu, dia nggak bisa bilang nggak tahu hukumnya, tapi dia tahu. Ya Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 110. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Rabbmu adalah pelindung bagi orang yang berhijrah setelah dia menderita cobaan, lalu dia berjihad dan dia bersabar. Sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Ini bacanya cepat, lancar, menjalaninya. Masya Allah. Udah hijrah, punya cobaan, lalu kita berjihad dan bersabar. Subhanallah gitu ya. Teman-teman tahu deh rasanya yang udah pernah melewati aneka rupa ujian dalam hidup teman-teman. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menerangkan bahwa setelah terjadinya perkara-perkara itu yaitu hijrah, jihad, dan sabar, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang melakukannya. Berarti ini memang tiga, ini satu kesatuan yang nggak bisa kita tinggalin salah satunya. Kalau teman-teman sudah hijrah dari yang kemarin kita melakukan apa yang Allah larang, kita udah bertobat dan kita hijrah, maka dua tahapan lagi di depan teman-teman itu ada, yaitu jihad dan sabar. Kenapa Allah bilang jihad? Ya, karena pasti kita akan terus dibisiki oleh setan untuk dengan hawa nafsu kita. Jadi ya, apakah kita akan terus bertahan atau kita menyerah? Nauzubillah. Dan di situ ada kata-kata sabar. Ya udah jihad, sabarlah dengan jihadnya. Wasta'inu bisobri wasolah. Orang yang berilmu meletakkan roja atau harapannya pada tempat yang benar. Sementara orang yang bodoh lagi tertipu meletakkannya di tempat yang tidak pada tempatnya. Selesai tentang husnuzon. Ya, selesai tentang harapan. Kalau orang yang bodoh, orang yang masih ngerjain hal-hal yang Allah larang, lalu dia husnuzon itu namanya orang PHP. Dia pemeran harapan palsu. Bukan pemberi ya, dia pemeran harapan palsu. Kalau justru makin dia berharap sama Allah Ta'ala, makin baik pengharapannya, maka sebenarnya dia akan makin baik amal ibadahnya. Ingat kalau kita ngomong amal ibadah, bukan cuma sholat dan ngaji saja, bukan cuma ngadepin wajahmu ke timur dan ke barat saja. Laisal biro antuwalu wujuhakum kibal masyriqi wal maghrib. Bukan kebajikan itu cuma menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat saja, tapi kebajikan itu adalah banyak banyak tuh di situ. Al-Baqarah 177 coba dibuka. Al-Baqarah 177. Berbuat baik pada manusia, ngasih makan orang miskin, ya, menolong anak yatim itu termasuk kebajikan. Jadi arti di sini buat teman-teman yang mungkin karena sakitnya sholatnya berasa kayak belum sempurna, sholatnya duduk, jangan sedih, ya. Allah itu maha mengetahui kesulitan kita. Artinya bisa tambal dari kebaikan yang lain. Gitu. Ada puasa, nggak kuat juga puasa, bisa ada ngaji. Ngaji juga cuma dikit karena masih tebal bata, bisa zikir.
gitu ya. Selain zikir apa lagi? Bisa sedekahan, bisa bantuin tetangga, bisa apapun lah. Pokoknya kebajikan tuh aneka rupa gitu. Al-Baqarah 177. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, yuk kita ngobrol lagi. Mbak Bia, Mbak Lin, Mbak Prita, ada yang mau ditanya? Mbak Tika, Nanya Om, mau nggak Mbak Nova? gimana supaya kita tuh bisa istiqomah ya Om, biar berusulzon kepada Allah gitu. Kadang misalnya ada nih udah lama banget kena ujian ya Om ya, kok nggak selesai gitu ya. Awalnya mungkin udah bersangka baik, tiba-tiba namanya iman kadang naik turun Hmm, ya Om ya, hmm. tiba-tiba jatuh juga gitu kan. Kok maksudnya cemas lagi atau apalah persangkanya yang lain-lain gitu kan. Itu gimana tuh Om? Om, kalau pas di saat itu tuh kita harus berbuat apa gitu? Oke, cakep tuh pertanyaannya. Pertama, memang Mbak Nova juga udah tahu ya kalau al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ada kali bertambah, ada kali berkurang. Dan yang namanya hati kita itu suka terbolak-balik. Ya, kolbun. Kolbun itu huruf dasarnya adalah kof, lam, ba. Kolaba. Kolaba itu artinya yang terbolak-balik. Dan memang fitrahnya hati kita terbolak-balik. Ntar semangat, ntar futur gitu kan. Nah, gimana cara berisi koma? Nah, sekarang saya tanya lagi ke Mbak Nova, yakin itu, husnuzon itu adanya di mana? Hati. Hati. Ulama berpesan, carilah hatimu di tiga tempat. Ya, di tiga tempat. Pertama, ketika dengar orang ngaji. Hmm. Kedua, ketika kamu mendatangi majelis ilmu. Tiga, ketika kamu lagi berduaan munajat sama Allah Ta'ala, berarti lagi sholat malam. Nah, kalau tiga ini udah kamu lakukan, tapi kamu tetap hati kamu ngerasanya hambar, belum bisa lagi husnuzon. Nah, kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, di situ di pesannya, segeralah kamu minta ampun sama Allah. Berarti kita lakukan salat sunat taubat. Dan minta sama Allah supaya hatimu diganti dengan hati yang baru. Karena semuanya hatimu sudah mati. Nah gitu ya. Hmm. Karena tepatnya yakin itu ada di hati, berarti kalau Mbak Nova nanya, apa obatnya biar kita bisa kecas lagi gitu kan? Itu tadi, tiga tempat tadi. Kalau Mbak Nova ngaji sudah, berarti coba datangi majelis ilmu. Saya udah ngaji kan sama saya tiap Selasa malam misalnya. Mungkin dosisnya lagi kurang nih, namanya lagi ngerasa kan, lagi ngerasa futur nih. Hmm. Berarti cuman sekedar kita Zoom saja mungkin belum cukup. Ya mungkin bisa cari waktu deh hari Minggu misal ke Blok M kan, Nurul Iman tuh suka ada kajian. Atau kalau emang belum bisa juga coba di sholat malamnya. Nah nangis-nangis dari situ. Ya Allah nih hatiku kenapa ya Allah, sholat sunat taubat bisa. Ya bahkan kalau kita boleh bilang sholat sunat taubat kita mungkin baiknya tiap malam. Karena itu tadi dalam satu hari pasti ada aja dosa yang kita lakukan yang kita mungkin sengaja atau kita juga nggak sengaja dan kita nggak sadari. Nah itulah kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu yang bikin hati kita tuh kayak kebas gitu loh Mbak. Ya itu tadi yang bikin kita merasa kok hampa ya, kok hambar ya, gimana sih Nah gitu kan. Ya tadi makanya kita gimana cara biar istiqomah lagi. Nah cari dari tiga jalur tadi. Entah mungkin dengar orang ngaji, atau kita ke majelis ilmu, atau ketika kita bermunajat, berduaan sama Allah Ta'ala. Gitu sih Mbak, itu tiga hal yang insya Allah ngembaliin lagi hati kepada tracknya gitu loh. Karena jelas itu, nah itu tiga. Kalau kata topik kan tombol hati lima. Apalagi yang dua, cari pergaulan atau circle teman-teman yang soleh. Ya berarti emang nyari teman yang baik itu mau harus. Kenapa? Itu tadi biar kita diingetin. Nova ngaji yuk. Nova ada ustadz ini nih di sini. Lo kan ngefans banget sama ustadz ini. Yuk kita ngaji yuk nih hari ini misalnya. Karena ada teman kita jadi semangat. Ayo gitu kan. Karena ada teman bahasanya biar kita tinggal di Sawangan ke Bintaro kita mah enteng gitu kan. Karena ada teman. Apalagi udah bikin geng gitu di sini. Waduh, orang Sawangan bikin gengnya di sini, Pondok Tanggi, Masya Allah. Ya. Nah, artinya ya, itulah ya. Terus kemudian ada lagi di situ dibilang tombol hati itu zikirnya diperbanyak, sholatnya diperpanjang. Artinya sholat malam diperpanjang, maksudnya apa ya? Itu tadi kita resapi setiap bacaan kita. Kan Mbak Nova sudah punya kan Quran besar, itu buat sholat sunnah bisa dipakai tuh Mbak. Jadi kita boleh sambil baca langsung ke mushafnya kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan ya. Kalau sholat wajib
Jangan. Kalau sholat sunnah boleh. Jadi sholat sunnah tahajud boleh. Sholat sunnah ba'diyah isya boleh. Itu sambil lihat ke Quran. Kalau kalau itu nggak boleh gitu? Maksudnya, Kalau sholat wajib nggak boleh sambil lihat ke mushaf. oh gitu. Iya. Kenapa? Kamu melakukannya kah, Winda Damayanti? Jadi Mas Ainun punya punya jadi di musola kita itu apa ya bikin standing gitu karena dia bilang gini kan apa aku nggak yakin dengan Bacaanku. hafalan yang gitu jadi dia selalu selalu baca itu makanya kadang-kadang kalau udah mulai nggak kelihatan gitu dia pakai kacamata atau dia maju gitu kan tapi ya dari dulu kita begitu sih nggak boleh ya ternyata. Boleh. Itu kalau untuk sholat sunat boleh. Kalau untuk sholat wajib nggak boleh. Mendingan kalau emang nggak, kalau bahasanya gini, aku nggak yakin dengan hafalanku, ya udah kalau di sholat wajib ya baca yang pendek-pendek aja dulu. Nah, latihannya, murojaahnya di sholat sunnah. Tuh. Oh ya nanti disampaikan lah insya Allah. Oke, aneh udah lihat tuh standing Quran di musolanya Winda, Masya Allah, ya. Iya makanya dia karena ya dia pertama dia bilang gitu kan kalau misalnya dia ya ini dia bilang nggak yakin aja dengan surat-suratnya hafalannya dia jadinya daripada kalau kayak gitu menurut dia dia lebih bisa lebih fokus. Nah, tapi tidak boleh ya. Nah, kalau sekarang Masya kalau sekarang kalau kita balik ditanya lagi misal sama Allah nih, nggak yakin, terus lo udah berapa tahun pakai begituan? Kenapa nggak dibenerin? Kan begitu. Iya, Hmm, benar-benar. ya. Nanti kita Om, sampaikan. Om, Ini kalau seandainya itu kan ada misalnya bolak-balik ya, kita boleh boleh, membolak, oh boleh, boleh. boleh. Kan Nggak segerakan doang, bolak. set, gitu doang. Mm-mm. Oh, Masya Allah kan? Wah, Masya Allah, udah sampai bilang di dalam Islam gak banyak cara, banyak banyak jalannya. Jadi kalau boleh dibilang nggak ada alasan lu ya nggak apal banyak surat. Ah, ini saya nampar diri sendiri juga ini, gitu kan. Jadi kalau kita mau bikin target bulan Ramadan nanti mau apa, jangan sekedar khatam, tapi ayolah tambahin hafalan suratnya, ya. itu pas Tambah. banget tuh Om. Kemarin iklan pas buka status kan udah niat mau nyari ke Gramedia. Tiba-tiba lihat status Om, Masya Allah banget ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang udah Oh ada khusus niat yang gitu begitu ya. tiba-tiba. Alhamdulillah Nah, masih rezeki saya. Saya nawarin teman, Iya. "Enggak, kodarullah aku udah beli dua buat aku sama mertua." Kagak rezeki. Kembali. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Pokoknya insya Allah kita panjangkan niat kita, Ramadan ini kita harus bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita ke poin I, korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, orang bodoh itu banyak banget yang bersandar semata pada rahmat Allah. Allah maha luas rahmatnya. Allah maha pengampun, maha pemurah. Saking dia yakin Allah maha pengampun, dia itu enteng untuk mengabaikan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Kenapa ya? Mereka lupa, mereka lalai kalau Allah tuh punya siksaan yang amat pedih. Ya, Allah siksa itu pedih. Bahkan siksanya Allah itu bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Orang yang bersandar pada ampunan Allah tapi terus-menerus berbuat dosa itu layaknya seorang pembangkang. Coba deh kita lihat surat di juz 30. Wailul lil musallin. Neraka wail buat orang yang sholat. Sholat aja masih dapat neraka. Ya gimana yang sengaja ninggalin sholat? Nauzubillah, ya kan? Ma'ruf berkata, harapanmu terhadap rahmat zat yang tidak kamu patuhi merupakan kebodohan menghina. Ya kayak gini aja deh, kita sama anak aja kadang-kadang marah nggak? Mbak Nova misalnya. Mbak Nova nyuruh apa dia nggak mau nurut. Tapi dia minta sesuatu. Bunda aku minta ini. Tapi setiap Mbak Nova nyuruh apapun nggak pernah diturutin. Kesel nggak? Kesel apalagi Allah Ta'ala Hmm. gitu kan. Yang yang benar-benar memiliki si hamba gitu kan. Yang menciptakan, yang ngasih dia nafas, ngasih dia kepinteran, ngasih dia makan, minum, lancar segala macam. Nggak dipatuhi tapi sok-sokan ngarep. Ih, makanya kata kata ulama itu kebodohan dan kehinaan. Sebagian ulama juga bilang, siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham, janganlah pernah merasa aman. Coba nih perhatikan ya. 3 dirham cuman berapa sih Mbak? Coba. Dirham itu perak ya. 1 dirham itu senilai berapa gram perak ya? Saya lupa. Coba nanti dicari. 3 dirham aja pernah mencuri di dunia 3 dirham.
padahal tangan udah dipotong, itu pun nggak boleh merasa aman. Apalagi yang belum pernah kena hukuman secara syariat di dunia, gitu ya. Sebab mungkin saja hukuman di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apalagi yang dosanya nggak ditahu sama orang banyak. Ya mungkin dia juga masih lakukan terus-menerus. Nauzubillah ya Allah, semoga kita Allah kasih kita kesempatan bertobat sebelum kematian. Maka seseorang pernah bertanya kepada Al-Hasan. Kata orang-orang gini, kami melihatmu sering menangis. Kata Al-Hasan, aku takut Allah melemparkan aku ke dalam neraka. Sedangkan dia tidak peduli. Ih, ngeri banget kan. Udah dilemparin ke neraka dan lu udah nggak peduli. Ada loh hamba yang masih Allah pedulikan walaupun di dalam neraka. Itu tadi yang pernah yang manggil nama-nama Allah ya Hanan ya Manan. Jibril yang gelisah minta Allah ampunin hamba tersebut itu juga semua tuh ya skenario Allah sebenarnya. Ya Allah Maha tahu gitu loh. Ya Rob, aku udah keliling surga neraka selama 70.000 tahun. Tetap aja aku dengar namamu disebut-sebut setiap aku lewat neraka. Namaku yang mana? Kata Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala udah tahu. Namaku yang mana, Jibril? Namamu ya Hanan ya Manan ya Rob. Dipanggil terus nama itu. Terus kamu mau apa? Kata Allah Ta'ala. Kata Jibril apa? Aku pengen kau ampuni hamba itu ya Allah. Karena apa itu tadi, Jibril sendiri sampai nggak tega. 70.000 tahun setiap lewat neraka selalu dengar ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan gitu. Nggak pernah berhenti ya Rob, suara itu ku dengar kata Jibril. Maka kalau terlalu berfirman kepada Jibril, ya udah, sono minta aja sama Malik gitu ya. Menghadaplah ke Malik. Dia ketuklah pintu neraka. Keluarlah wajah Malik yang serem itu. Kata Malik, ada apa? Kata Malik. Kata Jibril, coba deh kamu dengar tuh suara. Kata Malik, yang mana ya? Dengar aja dulu. Sayap-sayap tuh aku selalu dengar selama lewat neraka 70.000 tahun. Terus selalu kedengeran. Ya Hanan yang mana? Maka kata Malik, iya aku dengar. Terus kenapa? Allah Ta'ala mengizinkan aku untuk membawa hamba itu keluar dari neraka. Berarti kan walaupun hamba itu di neraka, Allah peduli. Ya kan? Jadi yang kata Al Hasan dia takut banget masuk neraka dan Allah nggak peduli itu yang jangan sampai kita dapetin, jangan sampai nauzubillah. Maka ketika Malik mencari hamba tersebut awalnya nggak ketemu. Jibril ngadep lagi ke Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, mana hamba itu Jibril? Katanya kamu mau keluarin. Katanya Malik nggak ketemu ya Rob. Gitu. Bayangin neraka luasnya kayak apa. Gelapnya kayak apa. Kan disebutnya lembah neraka. Maka kata Allah Ta'ala bilang sama Malik cari antara lembah kaza wa kaza. Balik lagi lah Jibril kepada Malik. Dan disampaikan pesan Allah Ta'ala cari antara lembah kaza wa kaza. Dicari, tidak ketemulah hamba tersebut lagi dikerubutin ular dan kalajengking. Dan aneka binatang-binatang berbisa lainnya. Oh, HP nggak kelihatan orangnya, cuma kedengaran suaranya aja ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Maka Malik melangkah mendekati tumpukan binatang berbisa tersebut. Semakin langkah Malik mendekati tumpukan tersebut, binatang-binatang itu pergi semua. Mereka takut sama Malik. Pergi semua. Kelihatanlah tinggal sosok hitam yang udah kelipat-lipat di rantai. Makin dekat lagi langkah Malik, rantai itu pun copot satu persatu. Tak, 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 copot. Masya Allah ya. Sampai rantai pun takut sama Malik. Nah, ketika rantai copot, kelihatanlah hamba itu yang udah kelipet-lipet antara leher sama kepala udah nyatu, gitu kan. Udah gosong, udah hitam, udah nggak berbentuk, tapi cuma suara kedengaran parau. Tetap dia manggil, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Artinya dia udah 70.000 tahun di neraka, tetap dia panggil nama Allah. Nggak hilang tuh husnuzonnya sama Allah Ta'ala. Kalau kita mungkin udah putus asa ya, 70.000 tahun loh. Dan dia hamba tadi masih tetap memanggil ya Hanan, ya Manan. Dibawalah sama Jibril ke sungai kehidupan. Bahwa apa berubah lagi seperti semula dibawa ke hadapan Allah Taala berfirman, oh ini kata Allah, yang manggil-manggil namaku selama 70 tahun. Kenapa? Kayak Fulan, kenapa kamu manggil-manggil namaku? Kata orang tadi, "Hmm, karena kan memang engkau maha belas kasih ya Rob. Engkau maha dermawan. Jadi aku berharap engkau ngampunin aku, maka aku terus memanggil namamu." Allah tuh senyum, Masya Allah. Artinya nih hamba udah 70 tahun masih nggak kehilangan husnuzon sama Allah Ta'ala. Maka hamba itu dimasukin ke surga sama Allah. Nah ketika dia baru menjejakkan kakinya ke surga, Allah Ta'ala manggil lagi, iya Fulan, kata Allah Ta'ala. Iya Rob, iya ada apa ya Rob? Gimana surgaku? Aduh ya Allah, nggak bisa ngomongnya deh gitu ya, kalau bahasa kita. Terus gimana dibandingin sama neraka kemarin ketika kamu dalam neraka 70.000 tahun? Kata Allah Ta'ala. Terus hamba tadi bingung. Jawabannya apa? Emang aku pernah masuk neraka ya Rob?
Bayangin Mbak Nova. Baru sedetik masuk surga dia lupa puluhan ribu tahun di dalam neraka. Kayak apa coba indahnya surga gitu kan. Nah, dibilang orang yang mungkin di dunianya serba mudah, serba bahagia, nggak pernah ngerasain susah sedikit pun. Misalnya ada ya, misalnya ada orang yang ditakdirkan di dunia itu nggak pernah ngerasain susah sekalipun sejak kecil sampai meninggalnya selalu enak, bahagia dan nikmat. Kalau dia sampai masuk neraka, dia pasti akan merasa dirinya nggak pernah ngerasain nikmat sedikit pun di dunia. Saking dahsyatnya neraka. Tadi ya makanya saking dahsyatnya surga, seorang hamba aja lupa dia pernah di neraka 70.000 tahun. Yang terdapat apa di sini? Ayo, kalau lagi sedih, lagi aku pun panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ya. Nah, di sini eh, apa? Dia juga berkata, Al Hasannya berkata, sungguh terdapat suatu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah hingga mereka meninggal dunia tanpa bertaubat. Maka salah seorang berkata, hal ini disebabkan aku berbaik sangka kepada Robku, kata dia. Inilah pernyataan dusta. Kalau emang dia benar-benar baik sangka sama Allah, tentu dia akan memperbaiki amalnya. Jadi itu ya Bu Winda, tandanya itu distabiloin. Kalau emang benar seorang hamba itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, pasti dia akan memperbaiki amalnya. Jadi husnuzon yang benar itu adalah ketika dia berhusnuzon, dia akan terpacu untuk memperbaiki amalnya. Paragraf, kalau di saya di paragraf tuh, 2, 3, 4, paragraf kelima. Ya, sekiranya orang itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, tentu dia akan memperbaiki amalnya. Itu ditebelin, distabiloin. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami hampir terbang? Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kamu hingga akhirnya kamu menumbuhkan rasa aman, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan kelompok orang yang membuatmu merasa aman, tapi pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan. Maksudnya apa? Kalau punya teman yang bawel, ngingetin tentang Allah, ngingetin tentang akhirat, biarinin. Itu masih lebih bagus ketimbang kita berteman sama orang yang ya nggak apa-apa kali manusiawi kali lo begini-begini itu haknya hak asasi manusia bla 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 seakan-akan mendukung tapi dalam konteks kita dia mendukung kita tidak melaksanakan perintah Allah Taala itu lebih ngeri. Jadi kalau punya teman yang selalu ngingetin tentang Allah gitu kan lo bikin gue takut aja sih dikit-dikit neraka gitu kan misalnya lo ya nggak boleh kayak gitu loh. Lo tahu nggak sih gibah itu kan nauzubillah misalnya itu kayak makan bangkai saudara sendiri. Ya elah kita timbang ngomongin ini kita ini hal yang benar. Iya justru tadi kalau benar jadi gibah gitu kan. Ah dia mah nggak asik biarinin ya. Nggak asik punya teman kayak gitu. Justru di sini kalau kata Al Hasan yang kayak gitu juga harus kita temenin. Itu lebih baik bagi kita daripada sama teman yang iya iya aja pada akhirnya kita jadi melakukan hal-hal yang Allah larang kayak gitu. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini serem banget ya. Seorang pria didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai. Ini benar loh ya. Ini benar loh ya. Ini hadis ya. Dan dia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berkeliling pada batu penggiling gandum. Lalu dia dikurumuni oleh penghuni neraka. Mereka bilang apa? Fulan, apa yang terjadi pada kamu? Bukannya dulu kamu tuh selalu berbuat baik. Dan kamu kan yang sering mencegah kami dari berbuat keji. Nah, maksudnya apa ini? Berarti orangnya waktu di dunia tuh baik. Seorang motivator mungkin. Seorang ustadz atau ustazah mungkin gitu kan. Ngingetin kami tentang kebaikan. Kan kenapa sekarang masuk neraka lu? Sampai isi perut tuh terburai gitu kan. Tahu nggak kata dia apa? Sungguhnya dulu aku selalu nyuruh kalian berbuat baik. Tapi aku tidak mengerjakannya. Aku pun mencegah kalian dari berbuat keji. Tapi aku melakukannya. Nah itu dosa yang nggak kelihatan itu yang ngeri. Ini kan, ayo teman-teman, Mbak Wiwi, Mbak Nova, tahajud. Yang sampai nggak dapat para aneh tidur mulu gitu kan. Nauzubillah gitu kan. Nah itu ada tuh Imam Hasan Al-Basri atau Imam Malik ya. Suatu hari ketika dia mau khotib, ada seorang budak yang deketin beliau. Dia minta apa? Wahai Imam, tolong dong ntar omongin tentang pembebasan budak.
Jadi biar tuanku dengar tentang keutamaan membebaskan budak. Si Imam Malik imam tersebut diam aja. Kalau nggak salah Imam Hasan Al Basri ya. Terus dia nggak bilang oke, tapi dia diem. Terus budak itu duduklah di barisan jamaah. Selesai sholat kan khatib ceramah nih. Eh, nggak ada tuh sedikit pun menyinggung tentang apa yang diminta tadi, tentang pembebasan budak. Jumat ditunggu sampai selesai nggak ada nyebutin. Nah, Jumat berikutnya ditunggu lagi Imam Hasan lagi yang jadi imam nggak juga dinyebutin sampai kalau nggak salah 3 kali Jumat. Di Jumat keempat baru dia sebutin tentang pembebasan budak dan tentang keutamaan membebaskan budak. Akhirnya saat itu orang-orang yang punya budak membebaskan budaknya masing-masing. Termasuk si budak tadi yang minta Imam Hasan tadi untuk berkhutbah tentang pembebasan budak. Dia ngomong sama Imam Hasan, "Wahai Imam, aku kan minta ini dari Jumat yang lalu gitu ya, sebulan yang lalu kalau pakai bahasa kita. Kenapa baru sekarang diomongin? Bahasa kita gue hampir 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 suuzon nih, lo nggak akan bahas nih gitu kan. Tahu nggak kata Imam apa? Waktu kau minta aku ngomongin tentang budak supaya dibebasin, aku masih punya budak. Nah, dan aku belum bisa bebasin karena aku belum punya duitnya, kata Imam gitu. Jadi aku ngumpulin dulu. Udah kekumpul 3 kali Jumat udah kekumpul, baru aku bisa bebasin dia. Makanya Jumat ini ketika aku khotib lagi, aku berkhutbah, aku sudah bebasin budakku, maka aku bisa ngomong. Kenapa? Dia takut kena ancaman di Quran yang surat surat As-Saff kalau nggak salah, yang dibilang kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah jika kau melakukan jika kau mengerjakan jika kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Coba Mbak Wiwi coba cari di Quran. Kaburo maktan coba. Kata kuncinya kaburo maktan. Kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Jadi arti kita tuh kalau kita ngomong, misalnya kayak bilang, omongin dong soal faedahnya tahajud. Misalnya saya bukan orang yang sering tahajud, pasti harusnya saya nggak berani membahas hal itu gitu. Makanya ketika kita bahas tazkiyatun nafs, bahas tauhid, subhanallah ujian kita juga nggak jauh-jauh dari situ. Bener nggak? Ketika saya misalnya suami saya bikin salah nih, kita manusia biasa ya, kita pernah berantem nih, melakukan kesalahan beliau yang fatal. Saya nggak mungkin lama-lama untuk menyimpan marah. Kenapa? Saya saat itu harus ngisi kajian yang isinya tazkiyatun nafs. Iya kali saya bilang sama orang, maafin pasangan kamu. Sebenarnya saya masih nyimpan marah sama pasangan itu. Berarti saya kan mengatakan yang tidak saya kerjakan. Maka saya maafin lah. Kita saling maaf-maafan nih. Sampai anak saya bilang, Mama udah maafin ayah. Udah. Ih, gampang banget nih maafin kan gitu kayak. Tapi itu tadi, apa konsekuensi kita belajar tazkiyatun nafs? Konsekuensi kita menyampaikan. Saya bilang sama teman-teman, ayo ikhlas sama suaminya ridho. Ya saya harus duluan melakukan hal itu gitu. Ayo maafin anak-anaknya, saya juga harus duluan melakukan hal tersebut. Makanya itu tadi ya, kita di sini intinya kita saling mengingatkan, saling menyemangati. Baik, ini sampai di sini, sampai di hadis ini saja. Insya Allah kita lanjut nanti hadis dari Imam Ahmad. Ya, ditandain. Kita baru sampai di hadis As-Sahihain ini dari Usama bin Zaid. Mbak Heni, apakah kamu ada di sana? Bahasan kita kali ini sampai hadis dari Usama bin Zaid. Itu, Win, tulis ya. Mbak Wiwi coba tulisin. Hadis dari Usama bin Zaid, bahasan malam ini sampai di situ. Ada yang mau nanya? Noted. Usama bin Zaid. Kalau kagak ada yang nanya, saya rasanya sedih deh. Atau pertanyaannya disimpan buat minggu depan, dirapel. Atau mau tanya sekarang juga boleh banget. Bab dia. Mbak Bria gimana rasanya Senin Selasa ketemu sama kita mulu ya? Ya, Ustazah lagi Gimana? agak lagi nggak enak badan aja, makanya suara juga aduh. Syafaqillah syifan ajilah. Semoga insya Allah dengan selesai kajian, Allah kasih kesehatan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang lagi Amin ya rabbal alamin. Mbak Prita, Mbak Lin sehat Ya. semuanya, Mbak Tika Yuliana sehat semuanya ya, insya Allah ya. Amin. Ya saya kangen deh sama sore Mbak Prita, biasanya nanya dia.
Mau nanya malu tapi Eh, jadi apa? mau Oke, nanya. Ya, monggo, monggo. Jadi tadi kan disebutkan ya kalau kita beribadah sunnah itu kan semacam PDKT gitu ya ke Allah ya ya. Hmm. Saya tuh sebetulnya masih apa ya bertanya-tanya kalau kan beribadah itu katanya kita harus ikhlas lillahi ta'ala gitu ya hanya mengharapkan ridho Allah. Tapi saya ini kayak orang yang masih kebanyakan kepengenan gitu loh pengen ini pengen itu gitu ya sambil menjadi kayaknya salah satu motivasi saya berusaha beribadah sunnah itu adalah eh Keinginan kepengen tersebut. supaya hajat saya tuh Allah mudahkan gitu ya Umi juga mungkin saya pernah cerita ke Umi ya apa saya pengen ada apa masalah apa gitu ya itu eh seperti itu jadi saya tuh kayak misalnya apa bangun sholat malam atau apa itu saya masih dengan pikiran ya Allah ini saya datang ini karena saya kepengen masalah yang ini terurai gitu atau saya kepengen keinginan saya ini tercapai gitu itu bagaimana ya ya? Baik, pertanyaan cakep ya. Kan kalau kita kita udah tahu konsep tentang tauhid ya, di mana segala sesuatu yang sifatnya ibadah itu harus kita niatkan hanya karena dan untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau sampai kita melakukan ibadah tapi niat kita karena selain Allah, ya apalagi kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau bilang kalau sampai kita melakukan amalan akhirat tapi tujuan kita adalah dunia, itu juga hina. Tapi gitu ya, karena memang ini subhanallah, maka di dalam kitab ini disebutkan syirik itu seperti lautan yang tidak bertepi. Kita tuh kayaknya nggak mungkin untuk selamat darinya. Maka yang saya bisa kasih ke Mbak Prita adalah tipsnya adalah baca doa tentang berlindung dari kesyirikan. Coba dibaca setiap tasyahud akhir, juga setiap habis sholat, atau kalau lagi berasa ya Allah, saya nih sholatnya kalau nggak mikirin hajat saya sepertinya nggak bakalan bangun nih, ngantuk banget, capek banget kayak gitu kan. Tapi yang bikin kita mau sampai bangun tuh karena kita masih punya hajat gitu ya. Sebenarnya satu poinnya adalah, ya emang siapa sih yang tepat kita berharap hajat kita dimudahkan kalau bukan kepada Allah Ta'ala gitu kan. Cuman Alhamdulillah dengan iman Mbak Prita ada juga ketakutan bahwa takutnya ibadahku karena ada hajat nih, bukan ikhlas karena Allah Ta'ala kan gitu kan. Jadi coba baca doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Jadi artinya adalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Ya kalau kita misalnya tahu ibadah kita memang karena sesuatu, ini kemungkinan kita dalam kondisi sadar kan, kita mungkin ya mungkin ini syirik, walaupun kita nggak berniat syirik gitu kan. Nah, di arti yang kedua, wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku juga mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Jadi perbanyak doa itu Mbak Prita, semoga makin lama akan semakin ikhlas. Karena memang kalau sekarang ini juga ujian juga Mbak Prita. Kalau misalnya Mbak Prita bilang, ah mending gue gak usah ibadah, ketimbang tadi ibadah gue bukan ikhlas karena Allah, tapi karena hajat. Soalnya kalau tiap bangun kayaknya masih karena hajat terus nih. Belum bisa ikhlas. Enggak juga. Karena memang kalau kata Umar bin Khattab, ikhlas itu dekat dengan keterpaksaan. Kayak kita pakai jilbab pertama kali. Apakah kita ikhlas? Mungkin saya awalnya karena peraturan pesantren gitu kan. Atau mungkin teman yang lain karena disuruh suami misalnya. Atau karena apalah gitu kan, disuruh sama orang tua. Nah, mungkin awalnya karena disuruh. Tapi lama-lama kita terbiasa. Jadi memang hati itu harus kita didik, harus kita ajak, harus kita biasakan. Iman itu bertahtahnya di situ kan. Tapi karena hati itu dekat banget sama syahwat, makanya kadang dia ke iman, kadang dia ke syahwat. Gitu. Jadi insya Allah ya Mbak Prita, kalau dibilang salah ya salah, tapi kalau kita bilang itu manusiawi gitu kan. Karena saya juga pun pernah, mungkin sering juga seperti Mbak Prita. Kalau nggak ada kemauan, kayaknya nggak bergerak nih badan buat ibadah gitu kan. Nah, tapi itu tadi, yuk kita at least kita bentengi apa namanya niat kita ini atau perbuatan kita yang udah kita lakukan ini. Kalau sampai dia jatuh kepada kesyirikan, semoga Allah Taala mengampuni kita. Maka doanya dibaca tadi ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la
Alam. Kalau nggak apa, ntar saya catetin di grup, ntar di print, gede-gede, taruh di depan tempat sholat. Begitu. Ya, makasih Ya, nanti minta doanya ya ya. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair, Mbak Makasih Prita. banyak. Oke ya. Ada yang masih mau bertanya? Kalau nggak ada, saya silakan ke Mbak Winda yang dari tadi udah selingak. Ya. Karena pekerjaannya sedang mengerjakan pekerjaan lain, Bu. Jadinya Oh, itu ya yang suka bolak-balik itu ya. ini masih di sini tuh, masih di sini. Nyetrika cakep amat ya. Ya Allah, kita menyetrika kagak begitu muka kita. Udah cemong kita. Habis pulang sore mulu Bu saya. Oh, Baik, Masya Allah. Masya Allah ya, ini banget ya pembahasannya. Kenapa pada diem aku kalau aku lihat nih seperti sedang merenungi. Oh, masih jauh nih perjalanan kita ya nggak sih? Perjalanan memahami sebuah kata-kata prasangka baik sama Allah gitu ya. Ya, Masya Allah. Ujiannya pasti pasti beda-beda lah pasti, tapi kayaknya mah hampir sama lah. Begitu dah. Baik, teman-teman, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa salatul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la Astagfirullah wa atubu ilaih. Allah khair teman-teman semua, sampai bertemu minggu depan insya Allah. Semoga tetap istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam.